Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winyani Purnami, NIM 2023161008. Saya dari kelas 2A, Prodi Seni Pertunjukan. Baik yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendri Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, serta seluruh teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, di presentasi saya kali ini saya akan bahas mengenai 4 subtema. Yang pertama, mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi besar dunia. Sistem etika politik. Etika politik Pancasila mengamatkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Pancasila merupakan dasar negara dari ideologi bangsa. Ideologi besar dunia ada 6. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme adalah filosofi, politik, dan moral yang didasarkan pada kebebasan, tujuan dari yang diperintah, dan persamaan di depan hukum. Yang ketiga, komunisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama, atas alat-alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang keempat, sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik yang kerakyatannya didasarkan pada kepemilikan publik. Yang kelima, nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang yang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain. Yang keenam, feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ekonomi. Feminisme adalah sebuah ideologi tentang mengubah cara orang melihat hak laki-laki dan perempuan, terutama perempuan, dan mengampanyekan kesetaraan gender. Tema yang kedua yaitu membandingkan sistem etika politik dengan liberalisme dan komunisme. Yang pertama, ideologi liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Ciri yang kedua yaitu liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Negara penganut yaitu Amerika Serikat, Argentina, Yunani, Rusia, Zimbabwe, Australia, Jerman, Spanyol, Swedia, dan lain-lain. Yang kedua, ideologi komunisme. Ideologi komunis adalah suatu paham yang mendahului kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Paham komunis juga menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Masuk ke subtema yang ketiga yaitu menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Ideologi terbuka merupakan bentuk ideologi yang tidak dimutlakan dan terlahir dari hasil kesepakatan masyarakat. Pada umumnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila sebagai ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Subtema yang terakhir yaitu menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan prasyarat terwujudnya Indonesia baru yang dilandasi semangat toleransi. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena memenuhi 3 dimensi. Beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu yang pertama, dimensi realita. Kemampuan sebuah ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup di masyarakat. Dimensi ini mencerminkan Pancasila sebagai hidup dalam segala dinamika yang sedang terjadi di Indonesia. Realita yang artinya bisa disesuaikan dengan keterbukaan ideologi negara. Yang kedua, dimensi idealisme. Kemampuan sebuah ideologi untuk memberikan harapan kepada masyarakatnya untuk mewujudkan masa depan yang cerah. Idealisme dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan memotivasi masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Kemampuan sebuah ideologi untuk mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya dengan menemukan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan kenyataan baru yang muncul di hadapannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.